saya Marcel Bupati kelas 8C nomor 22. Saya akan menjelaskan keselamatan di jalan raya. Sejak belakangan ini tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkatnya. Banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu. Langkah-langkah satu usaha mengurangkan tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa, contoh melalui mata pelajaran PKJR pendidikan keselamatan di jalan raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Di samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik, tertib dan mematuhi aturan yang ada. Meningkatkan kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk menggunakan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan sebagai penambahan kefasilitasan di mana akan diberikan metode efektif untuk perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keseluruhan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan sarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk keseluruhan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatkan kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian. Namun keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan kemiskinan terhadap keluarga korban. Kecelakaan karena sebagai besar kecelakaan lalu lintas mengakibatkan karena faktor manusia, sehingga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya menggunakan sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak, penyuluhan selalu media massa, pusat pendidikan keselamatan lalu lintas PPKL. 2. Perbaikan peraturan perundangan, tata cara mengemudi. B. Menegakkan hukum. A. Mengertikan jalan. Berdasarkan UU RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, disebut jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk pengguna, pelengkap, dan perlengkapannya dengan peruntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diundangkan setelah UU nomor 38 mengatur jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk pengguna, pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan
berjalan kaki berdasarkan lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat serta pengendara dan menggunakan alat pengatur dan jalan serta fasilitas pendukung. B. Pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut: digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan untuk masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, menggunakan diatur oleh undang-undang penuntutan. C. Pengertian keselamatan di jalan raya suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor penyebab kecelakaan seperti berdasarkan faktor sekeliling, sarana manusia atau peraturan. D. Klarifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 jalan dibagi menjadi dua, yaitu dan menurut fungsi terdiri dari jalan arteri. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang kesatuan yang berdamai atau menghubungkan kota jenjang suatu dengan kota jenjang kedua. Terutama jika ditinjau peraturan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah sebagian berikut: kecepatan rencana 60 km per jam, lebar badan jalan 8,0 meter, kepastian jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan masih dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6. Jalan primer tidak berputus walaupun dimasuki kota. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatuan atau menghubungkan kawasan sekunder kesatuan dengan kawasan sekunder lain atau kawasan sekunder kesatuan dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder sebagai di bawah ini: kecepatan rencana 30 km per jam, 2. Lebar jalan 8,0 meter, kepastian jalan lebar besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. Jalan kolektor. Jalan kolektor primer adalah perjalanan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Utama 2007. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor primer adalah sebagai berikut: kecepatan rencana 40 km per jam, lebar badan jalan 7,0 meter, kepastian jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. 4. Jalan masuki dibatas secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kepastian jalan tidak terganggu. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun semakin daerah kota. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua, kawasan lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor sekunder adalah kecepatan rencana 20 km per jam dan lebar jalan 7,0 meter. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatuan dengan persil kota jenjang kedua dan persil kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya. Kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka syarat yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagai
sebagaimana berikut. Kecepatan rencana 20 km per jam. Lebar badan jalan 6,0 meter. Jalan lokal primer tidak berputus walaupun memasuki desa. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatuan dengan perumahan atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder seperti berikut. Ini kecepatan rencana 10 km per jam. Lebar 5 meter. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri pada tabel 2,1 berikut ini. Jenis jalan raya, yaitu berjalan kaki. Berjalan kaki adalah istilah tentang sesuatu yang menjelaskan orang yang berjalan kaki baik di berjalan trotoar, lintasan khusus bagi berjalan kaki ataupun menyeberang jalan untuk melindungi berjalan kaki dalam berlalu lintas. Berjalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang menyeberang pada maupun yang tidak di berjalan kaki. Wajib berjalan kaki berjalanan pada bagian jalan yang dipenuhi bagi berjalan kaki atau pada bagian jalan yang kanan kiri apabila tidak dapat bagian jalan yang diperlukan bagi berjalan kaki. Menggunakan bagian menggunakan apabila membawa kereta dorong menyeberang dan telah ditentukan. Telah terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, berjalan kaki dapat menyeberang di tempat yang paling dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Rombongan berjalan kaki juga orang harus menggunakan jalur paling kiri menuju arah lalu lintas. Berjalan kaki yang merupakan pandangan cacat tunanetra wajib menggunakan tanda-tanda khusus yang sudah dikenali oleh pemakai jalannya. Kawasan berjalan kaki. Kawasan berjalan kaki adalah kawasan yang khusus bagi jalan kaki. Kendaraan berarti dilarang masuk ke kawasan ini. Di kawasan ini berjalan kaki yang utamakan kawasan ini biasanya dibangun di daerah pertokohan. Kawasan wisata adalah salah satu di Jakarta adalah kawasan pasar baru. Aktivitas bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan sepeda pertama yang kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Banyak penggemar sepeda yang melakukan kegiatan. Orang yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi dan juga dapat disebut komuter yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi. Dan tidak hanya dilakukan oleh pekerja sekitar, juga dilakukan oleh pekerjaan yang bekerja di sektor formal. Para pekerja di sektor formal menggunakan sepeda menjelaskan dan sebagai besar tergabung dalam komunitas pekerjaan bersepeda atau yang dikenal dengan nama Bike2Work Indonesia B2W Indonesia. Selain pekerja bekerja sepeda, banyak pengguna anak sekolah selain yang kurang bagus. Walaupun bersepeda bagi anak sekolah juga dapat mengurangi bahaya kecelakaan dalam berkendara lalu lintas. Cara bersepeda yang baik di jalan raya. Berpakaianlah dengan benar. Pakailah helm dan pakaian warna terang pada musim hujan. Gunakan jas hujan yang tidak menggunakan kilangan sehingga ada di atas sepeda. Patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Tidak bedanya dengan pengguna jalan yang lain. Bersepeda di jalan raya juga harus dimatuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan bersepeda melalui arus jalan mengemudi kendaraan bermotor tak akan memberhentikan sepeda yang lalu di jalan yang salah.
berkailah helm, jangan menggunakan peranti headphone dari Walkman maupun handphone. Menurut keberadaan meliti kecil telinga yang tertutup dapat bisa mengurangi kawasan kedua sekeliling. Untuk itu sebaiknya kedua tangan sikap untuk mengerem. Anda mungkin tak bisa langsung berhenti jika mengeremnya hanya dengan satu tangan. 6. Perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. Berjalanlah memenuhi keadaan jalan di samping dan di belakang Anda tanpa harus kehilangan keseimbangan dan kendali pada sebuah sepeda. Jangan menyalip dari kiri. Pengemudi kendaraan bermotor biasanya tidak akan menudahkan kalian ada sepeda yang menyalip dari kiri. Jangan melewati garis pembatas jalan. Menggunakan menyalip, pastikan Anda tidak melewati garis pembatas jalan. Demikian juga jangan menakar lalu lintas dalam keadaan padat. Gunakan lampu di malam hari selain membantu Anda melihat arah dan kondisi jalan maupun membantu pengemudi kendaraan lain di depan untuk melihat keberadaan Anda. Tambahan juga lampu di bagian belakang sepeda atau seorang reflektor. Gunakan tangan Anda untuk memberikan tanda, guna tangan untuk memberi tanda kepada pengguna jalan lain tentang arah mana Anda akan melaju ini. Memang aturan tak tertulis bagi pengguna sepeda, tetap penting bagi keamanan Anda sendiri. Rawat dan jaga kondisi sepeda Anda. Lakukan perawatan rutin sehingga sepeda Anda bisa menjadi dengan aman dan nyaman. Gantilah rem dan secara berkala. Mari saja itu mudah, Anda bisa belajar dan melakukan sendiri. Posisi saddle. Kesalahan pertama cukup sederhana, bukan posisi saddle. Para peser pemula memiliki anggapan bahwa saddle lebih enak berada di posisi yang rendah. Tujuan tak lain adalah jika kehilangan keseimbangan, maka akan segera menginjak tanah. Sebentar lalu seperti pemikiran ini sangat dapat, namun sesungguhnya tersebut merupakan suatu kuasa menjadi lebih cepat, telah tenaga akan lebih banyak terkuras karena sebagai atur posisi hasil pada posisi yang tepat dan nyaman, tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Posisi telapak kaki. Sisihkan telapak kaki pada pedal dengan posisi yang tepat. Hindari mengayuh dengan tumit ataupun bagian tangan telapak kaki, sebab posisi telapak kaki seperti ini membuat tenaga tidak bisa optimal. Pengguna gear goes pemula pada umumnya malah memindahkan gear yang seringkali diubah hanyalah gear bagian belakang, sementara gear bagian depan diabaikan. Kebiasaan ini bisa dirasakan menyebabkan rantai keluar dari gear atau rantai lebih cepat rusak. Rambu lalu lintas di jalan raya tentunya diperuntukkan bagi semua pengguna Quasar. Sayangnya cukup banyak para Quasar yang pemula yang mengabaikan lampu merah dan memiliki menerobos saat lampu merah menyala. Tentukan saja ini untuk keselamatan yang bisa menyembuhkan Quasar sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat berbelok, salah satu dari 9 kesalahan yang bisa dilakukan Quasar